kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Saudara, saya percaya hari ini menjadi hari berkat bagi kita semua, amin. Ya, karena itu masuki hari ini bersama Tuhan. Sebelum kita masuki dunia kerja kita ambil waktu sejenak, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur karena Tuhan baik yang sudah membawa kami sampai pada hari ini di penghujung tahun 2022 ini, hari-hari terakhir di 2022 ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah melewati berbagai musim kehidupan. Amat terlebih di masa pandemi COVID-19 kami bisa ada sebagaimana kami berada saat ini. Itu karena Tuhan yang masih memberi kesempatan bagi kami. Kami sangat menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Maka kesempatan ini kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami mau hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang baik, maka kami tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun kami harus melewati masa-masa yang sukar, kami berada di lembah kekelaman, tapi kami tidak pernah takut sebab Tuhan beserta dengan kami. Kau Immanuel, Engkau yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Maka itu kami siapkan diri untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap mereka yang mendengar, baik yang pagi hari ini maupun yang mendengar sesudah ini, Tuhan akan terus memberkati mereka. Mereka semua bertumbuh berbuah di dalam Engkau. Iman mereka menjadi dewasa dan mereka menjadi anak-anak Allah yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Yeremia pasal 44. Ini nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Ini cukup panjang saudara ya. Ada kurang 30 ya, ada 30 ayat. Nah saudaraku yang kekasih, tetapi saya akan memberi perhatian di ayat 8. Dikatakan begini, mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku? Ya, di situ kunyaku besar berarti Tuhan, dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Nah saudaraku yang kekasih, salah satu faktor yang seringkali menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga adalah ketika salah satu dari mereka, suami kah atau istri kah, yang melakukan perselingkuhan atau kehadiran orang ketiga. Nah saudara, hal ini tentu menunjukkan bahwa salah satu dari pasangan telah mendua hati dan tidak lagi setia terhadap pasangannya. Inilah juga yang diperbuat oleh bangsa Yehuda, di mana mereka tidak lagi mengasihi Tuhan sepenuh hati, tidak lagi setia kepadanya. Nah, saudara, bangsa Yehuda sudah tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai sebagai single authority, ya, karena ada Allah lain yang bertahta di hati mereka, tanda bahwa hati mereka telah bercabang. Nah, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa mereka telah beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Itu di ayat 3, saudara. Kita lihat di ayat 3 dikatakan begini, saudara.
Itu sebabnya oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Jadi Allah asing ya saudara ya, yang mereka tidak kenal, saudaraku yang kekasih. Jadi ini yang menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, ya karena itu Tuhan menegur mereka ya. Dikatakan bahwa mereka telah beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Jadi mereka menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal. Nah saudara, hidup mengandalkan dan berharap kepada yang bukan Allah, apalagi dalam hal ini kepada Mesir ya, yang adalah gambaran tentang kekuatan dan kemegahan dunia. Jadi Mesir itu adalah gambaran tentang kekuatan dan kemegahan dunia. Nah, perbuatan mereka telah menyakiti dan melukai hati Tuhan. Padahal sudah berkali-kali Tuhan memperingatkan mereka dengan mengutus para nabi. Salah satunya melalui Yeremia ini. Dan Yeremia memberikan membawa pesan dari Tuhan di ayat 4 dan 5, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Tetapi saudaraku yang kekasih, teguran dan peringatan Tuhan ini yang disampaikan oleh Yeremia ini dianggap mereka sebagai angin lalu. Wow saudara ya, sangat menyakitkan. Nah karena itu saya mau katakan, dengar baik, hati-hatilah saudara ya, jangan sesat ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan ya, ditulis di Galatia pasal 6. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mereka tidak menyadari bahwa ketidaktaatan mereka mendatangkan hukuman bagi diri sendiri. Karena itu saudaraku yang kekasih, di ayat 29 di Yeremia 44 ini saudara ya, dikatakan begini, inilah tanda bagimu, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini, supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaanmu. Wow saudara, mengerikan ya saudara ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, amin. Sehingga ia pun menuntut kesetiaan kita kepadanya. Jadi saudaraku yang kekasih, pertobatan itu selalu menuntut kesetiaan. Selalu saya bilang begini saudara ya, pertobatan tanpa kesetiaan adalah kebohongan. Tetapi saudara, kesetiaan tanpa pertobatan adalah sebuah kebodohan. Ada orang yang bertobat tapi tidak setia, ini bohong saudara, ini sebuah kebohongan. Ada orang yang setia, kelihatan setia melayani, setia beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan di YouTube seperti pagi hari ini, tapi mereka tidak bertobat. Ini adalah suatu tindakan yang bodoh. Iya kan? Nah karena itu saudara, pertobatan selalu menuntut kesetiaan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Sehingga ia pun menuntut kesetiaan kita kepadanya. Jangan sekali-kali menduakan Tuhan dalam hidup ini saudara. Karena dia adalah Tuhan yang cemburu. Amin. Nah itu tertulis di dalam Keluaran pasalnya yang ke-34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya, itu saudara bisa lihat sendiri di sana. Nah karena itu saudaraku, marilah kita setia. Mari kita tidak menyakiti hati Tuhan dengan mendua hati. Ya kan? Jangan kita mendua hati, jangan kita andalkan yang lain selain andalkan Tuhan. Amin.
Dan karena itu kita harus berkata, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jangan saudara menyembah Tuhan tapi saudara minta pertolongan kepada yang lain. Nah saudara, artinya saudara tidak percaya kalau Tuhan yang kita sembah, yang engkau sembah itu Tuhan yang sanggup menolong engkau. Dan ini saudara menyakitkan hati Tuhan. Ya, ada orang datang ke gereja, mereka menyembah Tuhan, tapi giliran ada masalah mereka bukan minta Tuhan yang turut campur, ya, mereka pergi ke tempat lain, ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, selalu saya katakan menyelesaikan masalah tanpa masalah itu datang kepada Yesus, bukan datang ke pegadaian ya saudara ya. Apalagi ini Desember begini saudara ya. Aduh, kalau yang namanya di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara apalagi saudara ya. Aduh, Desember begini, wah ini jangan, pokoknya bulan Desember itu bulan shopping yang teramat horor. Ya saudara ya, pokoknya biar kalah nasi jangan kalah aksi. Nah itu saudaraku yang kekasih ya. Tapi itu dulu ya. Makanya kalau dulu itu, kalau di bulan Desember itu, kalau ada orang pakai perhiasan, kadang-kadang saya nggak percaya kalau itu asli ya. Kalau itu emas murni, itu pasti imitasi. Kenapa? Karena emas murni ada di pegadaian. Karena menyelesaikan masalah tanpa masalah katanya. Nah, saudaraku yang kekasih, jangan kita seperti bangsa Yehuda ini saudara ya. Mereka menyembah, mereka minta tolong bukan kepada Allah yang mereka kenal. Ya, mereka mempersembahkan korban kepada Allah yang mereka tidak kenal. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup membawa kita untuk menyelesaikan tahun 2022 ini ya saudara, yang tinggal beberapa hari ke depan. Dan kalau Tuhan izinkan kita ada di 2023, wah pasti berkat Tuhan telah tersedia bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di hari-hari di bulan Desember, di hari-hari terakhir di tahun 2022. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tidak menyakiti hati Tuhan, tidak menduakan Engkau. Karena itu kami mau selalu bersyukur, kami tidak mau bersungut-sungut, berkeluh kesah, sebab hal itu hanya menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur senantiasa dan bersukacita, bergembira. Karena Tuhan kami, Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup membawa kami untuk mengakhiri 2022 dan akan masuk 2023 nanti. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kesehatan mereka semua, berkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, dan juga keuangan mereka. Pengeluaran ekstra di Desember ini, di masa perayaan Natal ini Tuhan, yang kiranya akan selalu mengingatkan kami semua untuk hidup tidak sesuai dengan keinginan daging, tetapi kami harus menahan diri, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami, supaya kami bisa memanage keuangan dengan baik, dan kami tidak akan meninggalkan atau tidak akan meninggalkan 2022 dengan hutang, sehingga kami masuki 2023 dengan banyak hutang. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diingatkan untuk senantiasa berpaut kepadamu, dan kami berkomitmen untuk tidak menyakiti Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepadamu, dan biarlah kami senantiasa sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Berkati mereka semua, berkati pekerjaan, pelayanan, studi anak-anak Tuhan, sahabat Galilea, diberkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga,
kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami